Assalamualaikum Bu Melinda. Waalaikumsalam Bu Anis. Bu Melinda ada waktu enggak? Sekarang Bu Melinda ada di mana? Saya sedang ada di BK Bu Anis. Oke, oke, sudah saya ke situ Kenapa Bu dulu. Anis? Saya mau Nggih, ada nggih perlu. monggo. Nggih, saya ke BK dulu nggih. Nggih, nggih monggo silakan Bu Anis. Assalamualaikum Bu Melinda. Kita lanjutkan di Waalaikumsalam. sini nggih. Iya. Nggih. Ini begini Bu Melinda, saya sedang pusing sekali karena enggak tahu harus mana ini. Jadi saya pingin curhat sama Bu Melinda, bisa nggih? Nggih, monggo monggo Bu Anis, bisa sekali, monggo. Apa Bu masalahnya jenengan? Nah, begini Bu, jadi minggu-minggu ini seminggu sebelum puasa ini kan sibuk luar biasa. Jadi termasuk melakukan menguji praktek. Nah, besok ini terakhir, ujian praktek ini besok terakhir. Jadi kami masih belum ada waktu untuk melakukan kegiatan lain. Sedangkan saya pribadi ini dalam minggu ini sebelum libur itu sudah harus menyiapkan pelaksanaan pesantren Ramadan itu sudah harus siap karena tanggal 27 itu nanti akan ada pesantren Ramadan Bume. Nah, di saat yang bersamaan saya juga harus minggu ini harus menyelesaikan penilaian lomba tartil dengan lomba kaligrafi online. Jadi saya luar biasa bingung Bu Melinda karena dituntut pada minggu yang sama dua pekerjaan ini sudah harus selesai begitu Bu Melinda. Oh, berarti masalahnya Bu Anis ini adalah masalah pembagian tugasnya Bu Anis nggih, yang sempat terbentur antara tugas sebagai juri dan tugas dalam panitia pondok pondok pesantren, pondok Ramadan nggih. Iya Bu, jadi pusing mana yang mau saya prioritaskan. Jadi ini eh, saya ngobrol dengan Bu Melinda ini jadi agar menemukan solusi seperti itu Bu Melinda. Nggih Bu Anis, semoga kita bisa menemukan solusi yang terbaik Bu Anis. Nah, dari ceritanya Bu Anis tadi, berarti Bu Anis memprioritaskan yang pondok Ramadan terlebih dahulu nggih Bu Anis? Belum tahu juga ini Bu, karena memang begini, pondok Ramadan itu yang saya persiapkan itu kan banyak ya, Nggih. materi, kemudian pematerinya siapa saja, kemudian panitianya itu siapa saja, kemudian kami kan juga berencana ingin mendatangkan narasumber dari luar sekolah Bu, yang kompeten. Jadi supaya anak-anak itu lebih termotivasi dan semangat. Nah, untuk yang penilaian lomba kaligrafi dengan lomba tartil ini sebetulnya sudah, cuman kan kita ada video rekam anak-anak yang harus dinilai dan sebelum pesantren Ramadan ini sudah harus selesai. Jadi dua-duanya sudah harus selesai di minggu yang sama. Seperti itu Bu Melinda. Nggih. Lalu bagaimana Bu Anis memilih salah satu di antara keduanya untuk lebih diprioritaskan lagi Bu? Mung Eh, saya sih punya ide eh, ingin mendahulukan yang pesantren Ramadan Bu, karena pesantren Ramadan ini kan melibatkan bukan cuma melibatkan warga sekolah di sekolah saya ya, tapi juga kan nanti mau mendatangkan narasumber. Kalau tidak saya tangani lebih dahulu, sepertinya nanti malah justru tidak akan siap pada saat yang sudah ditentukan gitu. oh, nggih Bu Anis. Lalu kalau Bu Anis mendahulukan pondok pesantren dulu, lalu bagaimana dengan penilaian kaligrafi dan tartir online Bu Anis? Untuk penilaian lomba tadi, katanya Bu Anis harus selesai pada waktu yang bersamaan Bu Anis, nggih. Ya itu sebetulnya ini kan tanggung jawab saya Bu Melinda nggih. Cuman saya kepikiran untuk penilaian ini saya akan mencari juri pengganti, Bu. Jadi kebetulan kan besok selesai semua untuk yang ujian praktek. Jadi yang untuk kaligrafi, penilaian kaligrafi itu nanti rencananya saya mau minta salah satu rekan di sekolah, beliau ahli di bidang seni. Nah, jadi mungkin bukan mungkin ya mungkin saya setelah besok besok baru baru bisa menghubungi, berbicara kepada beliau. Jadi meminta bantuan beliau untuk menjadi juri pengganti.
begitu Bu. Kalau untuk yang apa namanya, untuk yang Pondok pesantren. ya penilaian tartil itu mungkin saya akan meminta bantuan guru dari luar sekolah Bu. Kan di MGMP itu kan ada ya Bu. Jadi mungkin saya nanti akan meminta bantuan salah satu teman yang kompeten di bidang itu sehingga eh, pada saat nanti pesantren Ramadan hasil pengumuman siapa pemenangnya sudah bisa saya umumkan begitu Bu. Oh, berarti Bu Anis melakukan yang pertama koordinasi dulu untuk kegiatan Pondok Ramadan gitu, sesuai dengan idenya Bu Anis tadi. Iya, untuk pesantren Ramadan ini kan di apa, di sekolah kan ada 2 guru PAI yang lain, Bu Melinda. Jadi Nggih. rencananya saya mendahulukan ini, melakukan koordinasi. Sebetulnya, menyampaikan ke kepala sekolah sudah, cuma kami tidak sempat melakukan koordinasi lagi, sehubungan dengan ujian praktek. Karena ujian prakteknya anak-anak ini kan memang langsung, jadi kayak ada tarian, kayak ada apa, drama kolosal begitu, Bu. Jadi ini besok itu saya rencananya mau melakukan koordinasi dengan teman-teman guru PAI, Bu Melinda. Oh, nggih Bu Anis. Nah, Bu Anis tadi sempat meminta bantuan kepada guru lain sesama sesama pengajar agama nggih Bu Anis nggih. Iya, Bu Melinda. Apakah sudah jenengan berarti nanti malam bersiap-siap untuk memberikan informasi kepada beliaunya supaya besok bisa sesuai dengan rencana Bu Anis nggih untuk rapat koordinasi dengan beliaunya nggih Bu Anis. Iya, untuk yang guru dari luar sekolah itu ya kalau nggak nanti malam besok Bu saya menghubungi. Jadi saya menghubungi kesediaan beliau untuk menggantikan menjadi juri untuk yang tartil Bu. Kalau yang untuk kaligrafi itu baru besok saya menyampaikan ke teman karena besok beliau juga masih sibuk, hari ini masih sibuk mempersiapkan untuk ujian praktek. Jadi kayaknya saya tidak bisa mengganggu beliau. Jadi besok setelah ujian praktek akan saya sampaikan dan pasti beliau bersedia Bu karena selama ini beliau selalu membantu dan beliau punya kompetensi untuk menilai keindahan. Jadi keindahan tulisan-tulisan seperti itu Bu Melinda. Oh, nggih Bu Anis karena guru seni nggih Bu Anis. Iya, iya betul Bu Melinda. Nah, terkait dengan idenya Bu Anis tadi, apakah Bu Anis bisa memastikan bahwa kegiatan akan berlangsung sesuai dengan rapat kok yang sudah dikoordinasikan sama Bu Anis? Iya, insya Allah bisa Bu, karena dalam rapat koordinasi itu nanti kan saya membentuk panitia Bu Melinda. Jadi ada kepanitiaan yang bertanggung masing-masing bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab di bidang materi. Kemudian saya kan juga nanti akan menghubungi narasumber yang dari luar dengan memberikan surat tugas permohonan untuk persediaan menjadi narasumber dan insya Allah itu bisa, karena kalau ada koordinasi kemudian dibentuk panitia itu pasti bisa, Bu Melinda. Insya Oke, Allah bisa. alhamdulillah Bu Anis. Apakah Bu Anis masih ada unek-unek yang masih belum terjawab, Bu Anis, untuk pelaksanaan pondok pesantren dan lomba kaligrafinya, Bu Anis? Alhamdulillah sudah tidak ada Bu, sudah plong Bu. Tadinya kan saya pusing terus ragu-ragu. Nah dari hasil percakapan ini saya bisa yakin ya, bisa mantap bahwa yang saya prioritaskan nanti adalah koordinasi mempersiapkan pelaksanaan pesantren Ramadan, menghubungi narasumber dan membentuk kepanitiaan sehingga akan pasti akan terlaksana gitu. Kemudian yang kedua saya juga sudah yakin untuk mencari juri pengganti yang akan menilai lomba online kaligrafi dan tartil anak-anak Bu Melinda. Jadi dari percakapan ini saya betul-betul sudah plong dan yakin mana yang akan saya ambil terlebih dahulu Bu Melinda. Alhamdulillah sekali Bu Anis. Semoga ide dan rencananya Bu Anis tadi akan kedua kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan rencananya Bu Anis. Nggih Bu Iya, Anis. terima kasih, terima kasih. Saya tidak sabar Bu untuk menunggu kabar berikutnya dari Bu Anis. Semoga Baik.
mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginan Bu Anis nggih, Bu. Ya, baik Bu. Nanti minggu depan pertemuan berikutnya nggih akan saya ceritakan ke Bu Melinda. Jadi ini nanti akan sesuai dengan perencanaan saya apa tidak. Nanti akan saya kabari. Terima kasih Bu Melinda ya atas Nggih, Bu, waktunya karena sudah sama-sama, mau nggih. saya berbagi dengan jenengan. Assalamualaikum Bu Melinda. Nggih, Waalaikumsalam.